Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Kembali kita duduk di sini untuk mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kedua inilah menjadi cahaya buat kita semuanya, agar kita bisa mengarungi bahtera dunia ini dan juga agar kita selamat di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat penting sekali. Jikalau kalian memegang teguh dengan kedua perkara ini, maka kalian akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran Al-Karim, wa sunnati, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datanya ke sini tentu kita ingin memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan benar dan juga mengamalkannya dengan benar. Pada malam hari ini masih kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya ibn Sharaf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab al-ghadabu li hurumati syar'i wa intisar li dinillah. Artinya marah ketika kehormatan agama atau ketika syiar-syiar agama atau simbol-simbol agama dinodai, dan kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini tentunya dengan pedoman dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke-650 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li biqarabin fihi tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisyatu ashaddu an-nasi 'adhaban 'inda Allah yawmal qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha as-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-Siddiqah, putri dari As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling belia, mudah belia, dan juga istri Nabi juga yang satu-satunya perawan ketika beliau nikahi. Yang lainnya janda semuanya. Hanya Aisyah radhiyallahu anha yang ketika beliau nikahi masih perawan. Aisyah radhiyallahu anha diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika berumur 6 tahun dan dinikahi, digauli maksudnya ketika berhijrah ke Madinah ketika berumur 9 tahun. Mungkin ada yang heran, kenapa digauli 9 tahun? Kenapa bukannya masih kecil? Ini diantara propaganda orang-orang membenci Islam atau bahkan membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah nabinya orang Islam katanya. Lihatlah nabinya orang Islam yang menggauli anak kecil mudah belia. Ingat, daerah kita ini sangat beda dengan daerahnya Jaziratul Arab, padang pasir. Daerah kita ini lembab sehingga orang itu lama baliknya. Di sana karena tandus, kering kerontang, dan juga faktor makanan,
sehingga mereka hormonnya sangat cepat sekali, sehingga orang yang balik itu sangat cepat juga. Orang yang 9 tahun itu sudah bolak-balik mungkin kalau di sana. Kita ini baru balik, belum bolak-balik. Paham maksudnya ya? Nah, jangan heran, ada juga di antara sahabat yang lainnya, yaitu Amr bin As. Amr bin As ini ketika berumur 20 tahun, beliau sudah punya cucu. Sahabat ini, Amr bin As ini, ketika berumur berapa tahun? 20 tahun, beliau sudah punya cucu. Kita umur segitu nikah pun belum. Ayo yang masih bujangan ini. Umur segitu kita belum nikah, di sana sudah punya cucu. Kenapa? Coba antum hitung misalnya, kalau umur 9 tahun sudah menikah kan? Berarti setahun kemudian sudah punya anak, betul tidak? Ya kan? Berarti umur 10 tahun anaknya sudah 1. Ya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun, anak yang pertama itu menikah. Betul tidak? Menikah kan? Berarti anaknya berapa tahun? 10 tahun ya, atau 9 tahun. Menikah anaknya. Umur 21, dia sudah punya cucu. Jangan heran. Makanya Abdullah ibnu Amr bin As itu, ingat bapaknya Amr bin As, sudah punya cucu dari anak apa? Abdullah bin Amr bin As. Ketika berumur 20-an tahun, Masya Allah. Kita 20 tahun masih kayak anak-anak. Jadi yang heran. Dan Aisyah radhiyallahu anha digauli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 9 tahun dan itu sudah balik. Jadi jangan heran. Dan ini bukan sebagai bentuk penghinaan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan wanita yang sangat cerdas sekali. Buktinya apa? Buktinya segala apa yang disampaikan oleh Nabi dan dengan oleh Aisyah radhiyallahu anha langsung nancap di kepalanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sering berdiskusi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah pun sering juga bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bahan apa yang menjadi kemudian Aisyah juga menghafalnya. Termasuk juga hadis yang kita bacakan tadi ini. Aisyah radhiyallahu anha di antara sahabat Nabi atau bahkan di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya. Kalau dari para sahabat yang lainnya juga mungkin nomor 2 atau nomor 3 setelah Abu Hurairah radhiyallahu anha. Nah, karena saking banyaknya Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh Islam tidak mau hadis yang sahih, yang sharih dan Nabi yang fasih itu sampai kepada kita. Akhirnya mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha apa? Kafir. Kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Di antaranya itu orang-orang Syiah di mana mereka menuduh Aisyah yang kafir, telah kafir sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kata beliau, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari safar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersafar. Dan ketika safar pun selalu membawa istrinya. Baik itu dalam keadaan perang ataupun yang lainnya. Sebelum safar beliau mengadakan undi dengan istri-istrinya. Siapakah di antara nama istri yang ada di situ beliau bawa agar tidak muncul kecemburuan di antara istri-istrinya. Kalau kita berapa istri kita? Baru 1. Insya Allah 2, 3 atau 4 maksimalnya. Tapi ada yang sudah 2 di sini kayaknya nih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengundinya. Dan di hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwasanya Aisyah tidak diajak dalam safar. Buktinya beliau datang dari safar katanya. Artinya beliau datang dari safar dengan istri yang lainnya dan pada saat itu sedang berada di jadwal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bercerita, kata Aisyah radhiyallahu anha,
suatu hari aku menutupi tempat tidurku yang bahannya tipis, yang selimutnya itu ada gambar-gambar yang bernyawa. Ada gambar-gambar yang bernyawa. Ketika Nabi melihat itu, Nabi langsung hatakahu, menyingkirkannya. Dan talawwana wajhuhu, Nabi pun berubah wajahnya dari merah agak marah. Merah. Dan Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, wahai Aisyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama ini dalam keadaan marah. Nabi mengatakan Aisyah. Tidak menyebutkan dengan kata-kata yang menghina, tidak menyebutkan dengan kata-kata yang buruk, tidak menyebutkan dengan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan istrinya. Jadi ini adalah merupakan pelajaran buat kita. Kalau kita marah kepada istri kita atau kepada istri-istri kita sebagai yang punya lebih misalnya, jangan mengganti panggilan dengan panggilan yang buruk. Tetap menggunakan namanya. Kenapa? Nabi juga punya sebutan indah, punya sebutan cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama apa? Ya Humaira. Pipinya kemerah-merahan. Hanya karena sekarang itu, karena melihat Aisyah itu pipinya merah, sekarang banyak perempuan yang merah-merahin pipinya itu. Diapain namanya itu? Di glowing ya? Iya enggak? Di glowing pipi. Biar kayak Aisyah katanya. Atau ya Aish. Jadi nama panjang Aisyah. Di sini enggak? Ya Aish, itu panggilan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri Aisyah radhiyallahu anha. Nah, karena beliau marah, beliau tidak memanggil Humaira, tidak boleh memanggil Aish, tapi Aisyah lengkap dengan tidak menggunakan kata-kata kotor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, wa istrikum, ingatlah manusia yang paling dahsyat siksaannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala." Orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Itu ada orang yang menggambar, melukis atau membuat patung-patung yang bernyawa, yang ada nyawanya. Manusia, binatang, pokoknya yang bernyawa. Itu artinya apa? Orang-orang tersebut menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menggambar, melukis yang dengan tangannya, maksudnya dengan tangannya itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, orang itulah orang yang paling dahsyat, paling pedih siksaannya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena dia berbuat, menggambar, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas hadis ini satu persatu dari katanya, atau maksudnya apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatul ghadabi li mukhalafati umur din. Dianjurkan, disyariatkan marah, artinya boleh kita marah kalau ada apa? Kalau ada pelanggaran agama di situ. Kita harus marah. Ketika ada orang yang melanggar agama, termasuk juga kepada keluarga kita. Karena terkadang dalam menyampaikan dakwah itu, menyampaikan kepada orang lain sangat mudah, namun kepada keluarga kita sangat sulit. Istri kita, anak-anak kita sangat sulit sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan siapa? Dan keluargamu dari api neraka. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, maka kepada keluarga kita dulu. Namun itu sangat sulit. Tidak mudah. Kita berhadapan dengan ibu kita, bapak kita, istri kita, anak-anak kita, dan semuanya yang lain sangat-sangat susah. Makanya butuh kesabaran dalam menyampaikan dakwah ini. Yang walaupun orang yang melakukan itu tidak bermaksud melanggar syariat Islam. Aisyah ada enggak niatnya melanggar? Tidak. Hanya menutupi, itu pun dengan kain yang transparan. Dan tidak ada tujuan untuk melakukannya atau melaksanakan atau melanggar.
Tapi karena itu membuka pintu pelanggaran, maka Nabi berusaha menutupinya sekecil apapun itu agar tidak dilanggar atau agar tidak menjerumus ke pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Maka Nabi SAW sangat marah sekali kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berubah wajahnya. Hikmah yang kedua, yanbaghi ala rajuli al-muslim ay yakuna qawaman ala ahli baiti. Seharusnya bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan yang sebagainya dengan melaksanakan hal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan senantiasa memeriksa keluarganya itu. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang juga merusak akidah mereka. Karena akidah itu adalah hal yang sangat prinsip dalam agama Islam. Percuma amalannya bagus, sedekahnya bagus kalau akidahnya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah itulah pondasi. Kan percuma kalau kita bangun rumah mewah-mewah kalau pondasinya rapuh. Begitu juga kalau kita membangun agama ini, percuma sholat kita bagus kalau akidahnya bobrok. Maka harus kita perhatikan ini, jangan sampai akidah di rumah kita itu bobrok. Yang berikutnya atau hikmah yang berikutnya yaitu bahwasannya ketika Nabi SAW itu ketika menegur istrinya tentu dengan teguran penuh cinta dan kasih sayang, bukan teguran kebencian, bukan teguran keburukan. Dan ingatlah, ketika ada orang yang menasehati kita, itu artinya dia cinta kepada kita. Jangan salah kaprah, jangan salah menanggapi. Ketika ada yang menasehati kita, oh jangan-jangan dia benci saya. Tidak. Justru ketika ada orang yang menegur kita, mengingatkan kita, itu artinya apa? Dia sedang menyelamatkan kita dari api neraka. Dan kita juga ketika melihat kemungkaran, jangan sungkan-sungkan. Ingatkan dia tentu dengan perkataan yang ma'ruf. Ini dua hal ya. Kalau kita diingatkan, jangan marah. Justru harus kita mengucapkan terima kasih. Ya ibaratnya, logikanya ketika ada orang yang mau masuk ke jurang, kita ambil tangannya. Mungkin tangannya sakit, mungkin bajunya robek, kan gitu. Daripada dia jatuh ke jurang yang lebih berbahaya, maka lebih bagus tangannya yang kita angkat, bajunya yang robek, nggak apa-apa. Yang penting dia selamat dari jurang. Nah begitu juga, kita kalau diingatkan, jangan marah. Cuman caranya adalah, kalau kita ingatkan, jangan di tempat yang umum. Kalau mau ingatkan yang ikhlas itu apa? Panggil dia, bicarakan empat mata. Jangan di tempat yang umum. Maka dengan demikian dia akan lebih menerima. Yang berikutnya, dibolehkannya menutupi dinding yang mungkin ada gambar-gambar yang bernyawa. Ya. Dan larangan ini kepada Aisyah radhiyallahu anhu itu bukan larangan yang bersifatnya haram, tapi hanya bersifat anjuran saja. Ya misalnya, kita beli kasur misalnya, kasurnya itu ada gambar yang bernyawa. Kita tutupi dengan kain yang bisa menutupinya. Kalau kita bongkar kan ada biaya lagi, ada makan biaya dan waktu, maka tidak perlu cukup ditutupi dengan gambar-gambar, dengan selimut atau spray yang tidak bergambar. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, ingat bahwasanya menggambar dengan gambar yang bernyawa itu merupakan hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang melukis atau yang menggambar yang bernyawa, maksudnya yang bernyawa. Di hadis yang lainnya Nabi juga bersabda, wa innal malaikata la tadkhulu baitan fiha suwar. Ingat, malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang di dalam rumahnya itu ada gambar-gambar yang bernyawa. Kalau ada, ya simpan saja di album, ditutup, jangan dipajang. Kenapa?
karena malaikat tidak masuk ke rumah tersebut. Siapa yang mengatakan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menempelkan gambar-gambar di rumah-rumah yang bernyawa itu hukumnya haram. Terlebih lagi misalnya ada ya mungkin semacam prestasi ataupun yang lainnya, kalau tujuannya dipamerkan berarti double apanya? Dosanya. Kalau tidak pamer berarti minimal melanggar larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ini sudah habis berarti. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Mungkin ada hal-hal yang saya ucapkan atau kata-kata yang tidak pernah mohon dimaafkan karena itulah keterbatasan ilmu saya. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau kita diskusikan, kita persilakan. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hukum menggambar, Ustaz, bagaimana jika seseorang menggambar makhluk bernyawa namun bagian wajahnya dihapuskan itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum orang yang menggambar tapi wajahnya dihapus. Terus tujuannya menggambar apa? Dia tujuannya menggambar apa? Kalau wajahnya dihapus, mungkin tubuhnya ya, tubuhnya digambar, kemudian wajahnya dihapus. Apa hukumnya? Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang menggambar, dan Nabi tidak mengkhususkan kecuali wajah, tidak, menggambar semuanya. Kalau misalnya foto misalnya, ini kan foto. Nah, ini hukumnya para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya fotografi? Foto ya, selfie misalnya. Foto, selfie, kita kan tidak merubah kan? Ya, tidak juga menandangi ciptaan Allah. Karena foto yang digambar itulah aslinya kan begitu. Nah, kalau fotografi atau video itu para ulama yang rajih wallahu ta'ala tidak mengapa. Foto kamera yang dipermasalahkan itulah ketika dipajang. Ketika dipajang di rumah itu masuk ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau foto disimpan maka itu tidak mengapa. Nah tadi ketika menggambar semuanya digambar kemudian wajahnya tidak dihapus. Wallahu ta'ala alam. Ini juga termasuk dari bahaya masuk yang menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau wajahnya dihapus. Ya silakan dipilih yang mana, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Bisa ngerti ya? Baik, yang lainnya? Silakan. Naam. Fadhal, Pak Dokter. Ini dokter kita, ahli bedah tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya seperti yang Ustadz, sesuai dengan hadis yang Ustadz bacakan tadi, bahwa Rasulullah SAW dalam kehidupannya juga bersafar. Nah. Dan membawa istri beliau. Nah. Dan beliau mengundi. Nah. Berarti ada kemungkinan istri yang tidak pernah kena undi dalam safarnya Rasulullah SAW. Apakah maksudnya ada hadis atau riwayat yang menyatakan bahwa semua istri Rasulullah pernah bersafar atau ada yang tidak pernah bersafar sama Rasulullah? Nah, baik, berarti ya tambah lagi ya. Masalah mengundi tadi Ustadz, nah. Makanya di Islam tuh larangan untuk mengundi itu bagaimana Ustadz? Nah, iya. Mungkin bisa dijelaskan. Boleh nggak mengundi? Baik, yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar dan mengundi istri-istrinya, siapa yang berhak bersafar? Wallahu ta'ala mungkin teknisnya ketika istri yang sudah keluar namanya maka tidak masuk dalam nama-nama undian tersebut. Seperti arisan, tahu arisan nggak ya? Arisannya yang sudah kena maka tidak diikut sertakan lagi dalam nama-nama undian tersebut. Tinggal nama istri-istri yang tidak kena yang ikut.
Itu menjawab pertanyaan Pak Dokter ya? Enggak. Artinya tetap akan kena istrinya. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, bagaimana hukum undi? Bagaimana? Kalau undian untuk masalah masalah ini dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada unsur judinya. Tidak ada unsur judinya. Yang tidak boleh itu undi ketika ada unsur judinya. Gimana teknisnya? Itu seperti main masang tarif, masang angka, masang kemudian diundi. Ya, ketika luar namanya dia yang menang, maka itulah yang tidak boleh. Karena ada unsur judinya. Tapi ini tidak ada unsur judinya. Demi untuk agar semua istri itu dapat kebagian. Nah, agar tidak, karena semua istri kan mau, saya mau. Nah, bagaimana cara mendiamkannya? Dengan mengundi tadi itu. Nah, siapa yang sudah ikut, maka dia yang tidak boleh lagi ikut dalam nama undian tersebut. Saya ngerti ya? Baik, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Masih banyak waktunya ini. Naam, silakan. Bisa maju? Oh, bisa nyampe ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebutkan nama, dari mana nih? Nama Zaki, Ustaz. Mas Zaki, mahasiswa UTS. Masya Allah, mahasiswa UTS. Kan tadi dijelaskan bahwasanya menggambar itu haram, Ustaz ya. Nah, Bagaimana kita yang kadang menikmati gambar, Ustaz? Seperti kita suka baca komik film gitu, Ustaz. Seperti ada komik One Piece atau komik Naruto. Nah, itu bagaimana saat kita yang menikmati gitu. Apalagi kan banyak juga anak-anak kecil yang kadang diberikan film yang memang ada gambar anak kecil atau hewan-hewan kecil. anime itu. Iya. Nah, itu bagaimana saat hukumnya, Ustaz? Nah, ya di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, dua atau tiga ya. Yang pertama, menikmati gambar hasil dari buatan. Yang kedua, membaca komik cerita yang mungkin fiktif atau fiksi, kan begitu ya? Ya enggak? Yang ketiga, apa sih hukumnya? Kalau bisa yang ketiga ya, hukumnya itu meluangkan waktu, kita menghabiskan waktu hanya untuk baca itu. Yang itu. Yang pertama, kalau hanya sekedar melihatnya saja, karena mata kita ini tidak bisa terhindar dari hal-hal berbau lukisan. Misalnya di tembok-tembok ada mural misalnya, yang itu kan banyak tulisan-tulisan wajah manusia, kan dengan tangannya itu. Melihat sekilas tidak jadi masalah, karena mata kita tidak bisa kita hindarkan dan tidak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca komik. Komik itu kan biasanya komik itu hasilnya karyanya fiktif atau fiktif semua ya, fiktif semua. Berarti kita sudah, kalau kita beli misalnya, berarti yang pertama kita sudah menginfakkan harta kita pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita baca itu nggak ada manfaatnya, berarti kita sudah menghamburkan uang kita. Yang kedua, berarti kita sudah membuang waktu kita yang mahal itu hanya untuk menghabiskan baca komik yang kita tahu itu sudah fiktif. Coba seandainya kalau kita baca Al-Quran misalnya, atau menghafal Al-Quran, maka akan banyak pahala di situ. Membaca satu huruf saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala dilipat gandakan jadi 10 pahala. Masya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja, berapa pahalanya itu? Dikali 10, Masya Allah. Jadi bukan berarti haram hukumnya ya. Jangan salah-salah, tapi meluangkan waktu untuk yang sia-sia itu yang tidak boleh. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini banyak manusia lalai dalam menghadapi dua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu wal faragh. Nikmatnya sehat dan waktu luang. Banyak orang lalai. Ketika dia sehat, Masya Allah, dia gunakan waktunya, dia hambur-hamburkan waktunya. Termasuk juga dia baca komik ini. Dan juga waktu luangnya, dia gunakan hal yang sia-sia. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islaman mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri Islamnya
Yang baik itu adalah ketika meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu ciri-ciri orang yang baik Islamnya. Wallahu ta'ala. Bisa ngerti ya? Baik. Yang berikutnya masih ada waktu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih berkaitan dengan undian. Gambar. Dengan undian ini. Undian. Ya. Pernah dulu mungkin belasan tahun yang lalu nih Ustaz. Pernah terjadi bahwa ada ya seorang tokoh lah ini mengajak orang untuk mengumpulkan uang. Ini kemudian diundi. Siapa yang keluar namanya itu diberangkatkan haji nih Ustaz. Nah, kemudian pada saat itu keluarlah satu nama. Kebetulan dari kampung saya. Nah, apakah uang ini sah dipakai untuk haji? Kemudian bagaimana hukum hajinya ini Ustaz? Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya tambahkan lagi Ustaz. Cuman satu kali itu saja kejadian itu. Setelah itu berhenti. Keluar satu nama itu terus berhenti undian itu. Kenapa berhenti? Wallahu a'lam Ustaz. Ya mungkin gambarannya seperti arisannya. Iya. Iya seperti arisannya. Jadi misalnya ada 30 orang diundi, mengumpulkan dana satu kali itu 1 juta misalnya. Berarti kan terkumpul berapa? 30 juta. Sehingga yang keluar namanya berangkat. Jadi apapun teknisnya boleh nggak arisan? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dengan syarat apa? Tanpa dikurangi sedikit pun modalnya itu. Misalnya ketika ngumpulnya masing-masing 1 juta. Ada 30 orang yang ikut dapatnya 30 juta. Ketika ada potongan di situ, apa potongannya itu? Ya mungkin biaya administrasi atau yang sebagainya. Inilah yang dipermasalahkan itu. Atas dasar apa dipotong? Apa dasarnya dipotong? Kenapa? Karena arisan itu ibaratnya kalau tidak nabung ngutang. Boleh nggak nabung? Boleh. Boleh nggak ngutang? Boleh. Gimana gambarannya? Kalau ada orang yang lama dapatnya, maka hitung-hitung nabung ya. Nah kalau ada orang yang dapat duluan, maka dia ngutang, maka dia akan mencicil berapa tahun. Itu kalau nggak ngutang atau nabung. Nah kalau dia ngutang misalnya kan, terus dipotong, ada manfaat. Nah itulah kata Nabi SAW, kullu qardin jarra fihi naf'a fahuwa riba. Jadi setiap utang yang ada manfaatnya, maka itu adalah riba. Maka itu boleh. Tidak boleh. Arisannya boleh, tinggal bagaimana sistemnya saja. Ya, karena arisan itu nggak lepas dari mengutang atau nabung. Nah, bagaimana hukum hajinya? Kalau hajinya benar, rukunnya, kewajibannya, sah hajinya. Karena juga arisan juga boleh. Kalau seperti itu teknisnya tadi, bisa ngerti ya? Sahnya. Terus kenapa diberhentikan? Terus gimana status uang-uang yang sudah di-store itu? Nah, ini harus ditanyakan kepada panitianya itu bagaimana kelanjutannya. Biar orang yang menggunakan uang itu untuk haji rela gitu. Atau dipertanyakan. Kalau ngutang misalnya, atau dia hutang misalnya, maka nanti hutang itu Nabi saja tidak mau sholat orang yang punya hutang. Apalagi ini sudah nggak rela misalnya, nggak rela, maka harus diminta kerelaannya. Kalau tidak, maka harus diganti. Harus diganti. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada lagi? Masih ada waktu? Ya, terakhir. Afwan, saya tanya lagi. Nah. Terkait dengan film animasi itu bagaimana, Ustaz? Karena kan ada film Nusa, Ustaz. Film Nusa yang memang film buat anak kecil yang memang itu mendidik juga, Ustaz. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ya, film-film ini ada film yang intinya kalau kita lihat ada yang manusia
ya kan? Ada setengah manusia, ada yang benar-benar setengah manusia itu yang gambarnya manusia tapi tidak seperti manusia gitu. Ada yang hidungnya panjang, ada yang kupingnya lebar, kan tidak manusiawi itu. Film manusia tapi digambarkan, ya enggak? Ada yang binatang, tapi dibikin seperti bicara seperti manusia. Seperti apa namanya? Mickey Mouse, Tom and Jerry kan itu kan. Ya kan begitu, hukum-hukum. Ingat film-film itu ada ulama yang membolehkannya. Tapi kalau kita habis waktu kita untuk itu saja, itu yang tidak boleh. Kalau habis waktu kita hanya untuk itu saja, itu yang tidak boleh. Jadi sampai kita ini, waktu yang luang ini kita buang sia-sia hanya untuk film. Karena film itu siapa yang untung? Semakin banyak viewernya kan semakin untung yang buat. Iya enggak? Kita yang mati-matian beli paket, rugi gitu. Mereka yang untung, mereka dapat uangnya, kita dapat ruginya. Perusahaannya dan yang sebagainya itu. Jadi jadilah muslim yang cerdas agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang walaupun hukumnya mubah, tapi ingat mubah pun bisa jadi haram kalau kita tidak bisa menempatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya atau tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu kata orang Arab kasayf in lam taqta'u qata'aka. Orang Arab, waktu ibaratnya pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakannya dengan baik, bisa jadi pedang itu balik menyerang tuannya. Atau kata orang Barat, the time is money. Waktu adalah uang katanya. Nah ada uang yang hambur-hamburkan waktunya. Berarti apa? Dia menghamburkan uangnya. Dia menghamburkan uangnya. Wallahu ta'ala cukup ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.